Bab 6. Kelemahan dan kekuatan. Sun Tzu mengatakan bahwa siapapun yang tiba pertama di medan pertempuran akan memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan bersiap-siap melawan musuh. Dengan demikian, seorang petempur yang cerdik akan memaksakan kehendaknya kepada musuh, tetapi tidak membiarkan kehendak musuh dipaksakan atas dirinya. Dia dapat membuat musuhnya tiba sesuai dengan keinginannya sendiri. Dengan memikat musuh tersebut, menggunakan berbagai peluang atau keuntungan, atau dia bisa mencegah kedatangan musuhnya dengan menciptakan berbagai bahaya dan kerugian. Jika musuh sedang beristirahat dengan baik, dia membuat mereka tertekan hingga merasa kelelahan. Ketika musuh memiliki persediaan makanan yang cukup, dia menguras lumbung mereka hingga musuhnya mengalami paceklik dan kelaparan. Jika musuhnya tengah berkemah dengan nyaman, dia akan membuatnya tidak nyaman, sehingga musuh itu terpaksa pindah. Seranglah di tempat-tempat musuh harus segera menyelamatkan diri. Bergeraklah dengan cepat di jalur-jalur tempat musuh tidak pernah menduga sebelumnya. Sebuah pasukan dapat menempuh perjalanan yang sangat jauh tanpa merasa tertekan dan terkuras tenaganya jika pasukan itu bergerak di tempat yang tidak ada musuhnya. Agar berhasil mendapatkan sasaran yang Anda inginkan dalam sebuah serangan, seranglah tempat yang tidak dipertahankan musuh atau tempat yang pertahanannya lemah. Anda bisa memastikan keselamatan pertahanan Anda jika Anda membangun pertahanan di tempat yang tidak bisa diserang. Jadi, seorang jenderal yang cerdik sangat pandai melakukan serangan ke tempat yang tidak mampu dipertahankan oleh musuh, serta bertahan di tempat yang tidak diketahui dan tidak akan diserang musuh. Begitulah kejelian dan kehalusan seorang ahli perang, sehingga dia seolah-olah tidak terlihat dan tidak punya jejak. Dengan demikian, kita dapat menggenggam nasib musuh di tangan kita. Anda bisa bergerak maju, dan secara absolut tidak bisa dicegah jika Anda menyerang titik-titik kelemahan musuh. Anda bisa mundur tanpa takut akan dikejar, karena Anda bisa menarik mundur pasukan jauh lebih cepat dari gerakan musuh. Jika kita ingin berperang, meskipun musuh berlindung di belakang tembok-tembok yang tinggi dan parit-parit yang dalam, dapat ditekan ke medan pertempuran. Yang harus kita lakukan adalah menyerang tempat lain, sehingga musuh akan ditarik keluar dari tembok-tembok perlindungannya. Sebaliknya, ketika kita tidak ingin berperang, kita bisa mencegah agar musuh tidak mendekati pertahanan kita, meskipun itu hanya sebuah garis demarkasi yang digulatkan begitu saja di atas tanah. Di sini, yang kita lakukan adalah menempatkan banyak rintangan dengan taktik tipu daya di sepanjang jalan yang ditempuh musuh untuk mencapai tempat atau markas kita. Dengan menemukan posisi musuh dan tetap menjaga kerahasiaan posisi kita sendiri, kita dapat membuat kekuatan kita tetap terpusat, sedangkan kekuatan musuh harus terpecah belah. Kita bisa membentuk satu kesatuan prajurit di sebuah tempat, sedangkan prajurit musuh terpencar dan terbagi ke dalam fraksi-fraksi. Jadi, jika pertempuran terjadi, seluruh pasukan kita akan berhadapan mungkin hanya dengan 1/10 pasukan musuh. Itu artinya, setelah pasukan musuh tercerai-berai, jumlah dan kekuatan kita menjadi lebih banyak. Dan karena itu, jika kita sanggup menyerang pasukan yang jumlahnya lebih kecil, lawan kita akan dapat dikalahkan dengan mudah. Musuh tidak boleh mengetahui tempat yang akan menjadi sasaran serangan kita, karena jika musuh tidak mengetahui tempat yang menjadi target serangan kita, dia akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melindungi banyak tempat. Dan karena pasukan musuh harus tersebar di beberapa tempat, jumlah prajurit musuh yang akan kita hadapi di tempat tujuan serangan kita akan lebih sedikit. Jadi,
Ketika musuh memperkuat barisan depan, dia akan memperlemah barisan belakangnya. Sebaliknya, ketika dia memperkuat barisan belakang, garis depannya akan melemah karena pasukannya terkonsentrasi di garis pertahanan belakang. Jika dia memperkuat pertahanan sayap kiri, pertahanan sayap kanannya akan melemah. Begitu pula sebaliknya, ketika dia berkonsentrasi memperkuat pertahanan sayap kanan, pertahanan sayap kirinya akan melemah. Jika dia menyebar pasukannya di segala penjuru, di semua titik, pertahanannya akan melemah. Inferioritas atau kelemahan dalam hal jumlah berarti Anda harus siap melawan musuh, dan sebaliknya, superioritas dalam hal jumlah berarti musuh harus siap melawan Anda. Dengan mengetahui waktu dan tempat pertempuran berikutnya, kita bisa memusatkan kekuatan kita dari jarak jauh, dengan maksud bisa menyerang dengan baik. Namun, jika baik waktu maupun tempatnya tidak diketahui, pasukan di sayap kiri tidak akan mampu membantu yang kanan. Demikian pula sebaliknya, pasukan di sayap kanan tidak mampu membantu pasukan di sayap kiri. Baris pertahanan belakang tidak mampu memberikan bantuan kepada baris pertahanan depan, atau sebaliknya, pasukan dari baris pertahanan belakang tidak bisa membantu pasukan di baris pertahanan depan. Masalah ini bahkan lebih rumit lagi, mengingat pasukan terjauh mungkin berada pada jarak puluhan mil dan pasukan terdekat terpisah beberapa mil. Menurut analisis dan evaluasi saya, rakyat kerajaan Yue mungkin memiliki pasukan yang sangat besar. Tetapi apakah keunggulan dalam jumlah ini secara otomatis berarti mereka akan mendapatkan keuntungan tertentu dalam memenangi pertempuran? Meskipun jumlah mereka yang lebih banyak daripada jumlah pasukan kita, sama sekali tidak berarti dalam hal kemenangan. Dan saya katakan bahwa kemenangan itu dapat kita ciptakan. Biarpun jumlah pasukan musuh lebih banyak, kita dapat mencegahnya agar tidak berperang dengan kita. Karena itu, buatlah taktik untuk mengetahui rencana dan strategi musuh, sehingga dapat mengetahui kemungkinan kemenangan mereka. Pancinglah dia untuk mengetahui alasan, dasar gerakan, dan tindakannya. Tekan dia agar dapat menunjukkan dirinya, dan dengan demikian, kita bisa menemukan titik-titik rawan dari posisinya. Dengan cermat, bandingkan kekuatan pasukan musuh dengan kekuatan pasukan kita sendiri, sehingga kita bisa mengetahui di tempat mana kekuatan kita lebih unggul dan di bagian mana kekuatan kita lebih lemah daripada kekuatan musuh. Keahlian tertinggi dalam taktik penempatan pasukan adalah memastikan pasukan tidak memiliki formasi dan susunan yang tetap atau selalu sama. Dengan formasi tidak tetap dan selalu berubah-ubah, posisi dan kekuatan pasukan kita tidak bisa diketahui bahkan oleh seorang mata-mata yang berhasil menyusup sekalipun. Dan seorang ahli strategi yang paling bijaksana sekalipun tidak akan mampu membongkar kerahasiaan rencana dalam rangka menyerang kita. Kemenangan yang dicapai dengan jalan menyesuaikan taktik kita dengan taktik musuh bahkan mungkin tidak akan dipahami oleh prajurit kita sendiri, meskipun mereka ikut menyaksikan dan merasakan kemenangan tersebut. Semua orang bisa melihat taktik hingga saya mampu menaklukkan musuh, tetapi tidak seorang pun yang bisa melihat strategi yang saya gunakan untuk meraih kemenangan. Jangan mengulangi taktik yang sudah pernah dilakukan untuk sebuah kemenangan. Tetapi, biarkan teknik pertempuran Anda diatur dengan variasi yang tidak terbatas, sesuai dengan keadaan lingkungan yang Anda hadapi. Taktik militer dapat dianalogikan dengan air. Air pada hakikatnya mengalir dari tempat tinggi dan mengalir deras ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula halnya dengan taktik militer yang digunakan di medan pertempuran. Jadi, dalam perang, taktiknya adalah menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah. Sama seperti air yang mengendalikan alirannya, sesuai dengan karakteristik jalan yang dilaluinya. Sebuah pasukan pun
harus menciptakan kemenangannya sesuai dengan kondisi musuh yang dihadapi. Jadi, sebagaimana air tidak pernah memiliki bentuk yang tetap, maka dalam pelaksanaan perang pun tidak ada kondisi yang selalu sama. Dia yang bisa memodifikasi taktiknya dalam berhadapan dengan musuh dan dengan demikian selalu meraih kemenangan, mungkin bisa disebut dengan kapten perang yang dianugerahkan dari surga. Jadi, 5 unsur alam: air, api, kayu, besi, dan tanah, tidak selalu sama dalam menentukan kemenangan. 4 musim selalu menciptakan jalannya sendiri bagi musim berikutnya. Ada hari yang panjang, tetapi ada juga hari yang lebih pendek. Pada waktu-waktu tertentu, bulan pun memiliki perubahan bentuknya sendiri.